Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Menitia Kriti Pemawa dengan NIM 2314201144, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Enci Widya Mande SH MH dengan materi pembulian di lingkungan sekolah. Bullying atau perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Bullying di sekolah adalah masalah serius yang dapat mengganggu proses belajar dan berdampak merusak bagi siswa. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, nonverbal, cyberbullying, dan lain-lain. Melalui tindakan ini, seseorang bisa merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Bullying bisa dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan sangat berbeda dengan bercanda. Bercanda adalah salah satu bentuk komunikasi sehari-hari dengan tata krama yang harus dipahami seperti semua pihak yang terlibat menikmati, tidak ada yang tersakiti, dan semua pihak yang terlibat memiliki keadaan setara. Bercanda tanpa bullying akan menyenangkan bagi kedua pihak. Tetapi, bila bercanda akhirnya menimbulkan salah satu pihak tersakiti, hal ini sudah masuk dalam bentuk bullying. Tidak hanya bercanda, bullying kerap disamakan dengan kenakalan siswa. Dinas Pendidikan menjelaskan kenakalan adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Jenis bullying, ada pun beberapa jenis bullying yang bisa timbul di sekolah. Yang pertama ada kontak fisik. Tindakan bullying ini dilakukan secara langsung seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci dalam ruangan, mencubit, dan lainnya yang berhubungan dengan fisik. Yang kedua ada kontak verbal. Bullying verbal dilakukan tanpa menyakiti fisik, namun melalui ucapan seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, menyebarkan gosip, dan berbagai macam kontak ucapan lainnya. Yang ketiga ada nonverbal atau secara langsung. Pelaku jenis ini melakukan bullying menggunakan tanda gestur tubuh yang terlihat merendahkan orang lain, seperti melihat secara sinis, ekspresi muka yang merendahkan, atau disertai dengan bullying fisik ataupun verbal. Yang keempat ada nonverbal atau secara tidak langsung. Tindakan dilakukan dengan cara mendiamkan seseorang, memanipulasi, atau mengajak orang untuk mengucilkan korban. Yang kelima ada cyberbullying. Cyberbullying ini dilakukan melalui sarana media elektronik, contohnya melalui media sosial. Yang keenam ada prejudicial. Pelaku biasanya mengejek korban atas dasar ras atau latar belakang sukunya dan dianggap lemah. Yang ketujuh ada finansial. Pelaku melakukan perundingan dengan memaksa korban untuk memberikan uang atau benda berharga miliknya. Berikut peran mahasiswa dalam menangani bullying, di antaranya menjadi agen perubahan. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menanamkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kedua, bisa juga menyebarkan informasi. Mahasiswa dapat menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bullying melalui media sosial, seminar, dan diskusi publik. Yang ketiga, membentuk tim pencegah. Mahasiswa dapat membentuk tim atau lembaga kampus yang fokus pada pencegahan dan penanganan bullying. Dan yang terakhir, memberikan dukungan emosional. Mahasiswa dapat memberikan dukungan emosional kepada korban bullying dan membantu mereka melaporkan bullying. Nah, berikut merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tindakan bullyingnya di sekolah. Yang pertama adalah pasal 310 KUHP yang mengatur tentang hukum bagi orang yang melakukan perundungan di tempat umum. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia. Demikian materi saya mengenai bullying di lingkungan sekolah. Dia sampaikan terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar maupun pembaca. Stop bullying. Halo, kalian bingung mau kuliah di mana? Masuk ke kampus kami solusinya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
banyak pilihan program studi, di antaranya Fakultas Teknik mempunyai 2 program studi yaitu Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Fakultas Hukum mempunyai program studi Ilmu Hukum. Fakultas Sastra mempunyai program studi Sastra Inggris. Fakultas Pertanian mempunyai program studi Agribisnis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mempunyai program studi Ilmu Politik, dan Fakultas Keperawatan mempunyai program studi Ilmu Keperawatan dan program profesi nurse. Alasan kamu harus masuk UNPI yaitu: yang pertama, sudah terakreditasi B; yang kedua, mempunyai lokasi yang strategis; yang ketiga, suasana yang nyaman; yang keempat, biaya kuliah yang terjangkau; yang kelima, mempunyai dosen yang berkualitas dan profesional; yang keempat, begitu banyak tawaran beasiswa; dan yang ketujuh, fasilitas yang mendukung. Ayo, daftarkan diri Anda segera dan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk informasi lebih lanjut, pantau media sosial UNPI. Terima kasih.